94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Kembali saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita saat ini ya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Jumat 23 September 2022. Dan seperti biasanya pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini ya merupakan kelanjutan dari opini publik Lintas Makassar Pagi tadi. Dan tadi kami juga sudah menampung setiap komentar Anda, tanggapan Anda dari topik yang sudah kami hadirkan tadi ya seputar sengketa lahan. Dan di saat ini pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi kita akan coba membahas terkait penyerobotan dan juga sengketa lahan dengan narasumber-narasumber yang kita coba perbincangkan bersama di saat ini ya. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu satu informasinya bersama rekan reporter Kristianto. Dan kami juga memohon kepada Bapak Jenderal Hadi Cahyanto Menteri ATR BPN agar memecat semua anggotanya yang terlibat dan meminta kepada KPK untuk memeriksa terkait izin prinsip, izin lingkungannya atau AMDALnya. 28 ahli waris Loma Bimangu yang diwakili kuasa hukum Sinar Bintang Aritonang memasukkan laporan dugaan penyerobotan tanah dilakukan Pengembang Nasional yang bercabang di Makassar. Menurutnya, langkah persuasif telah dilakukan, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya terkait tanah kliennya yang mencapai luas 3,45 hektar are. Oleh karena tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan secara persuasif, pihaknya memasukkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan keadilan. Saya memberikan atau menyerahkan surat pengaduan perlindungan hukum ke Kajati Sulsel dan Satgas Mafia Tanah Kajati Sulsel dalam hal tanah klien Loma Bimangu yang dilakukan oleh PT Ciputra Citra Lentala City Makassar dan PT Parangloi Indah Makassar hingga saat ini tanpa ada penyelesaian dengan ahli waris. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Sulsel Sutarmi SHMH menegaskan pihaknya tidak memprioritaskan laporan apapun. Pasalnya saat ini seluruh laporan telah diatur di satu pintu. Dalam bentuk surat laporan apapun atau pengaduan tetap melalui PTSP. Tidak ada yang kita spesialkan. Semua harus melalui mekanisme yang ada dalam hal ini PTSP yang kita siapkan di depan. Nanti PTSP ini akan menerima surat dokumen pengaduan diteruskan kepada KTU untuk diadministrasikan dan dibuatkan kartu disposisi pimpinan, diteruskan ke Kajati atau Wakajati selaku unsur pimpinan. Nanti dari situ Kajati memberikan catatan perintah apakah dalam bentuk tindak lanjut ya ataukah minta dibuatkan telaan analisa terkait permasalahan yang dihadapi. 28 ahli waris Loma Bimangu berharap lahan seluas 3,45 hektar bisa kembali kepada pihak mereka dan keadilan bisa berpihak ke rakyat. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. .4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Nah itu tadi pendengar informasi dari reporter RRI Makassar ya terkait salah satu kasus sengketa lahan ya di mana merasa lahannya diserobot. 28 ahli waris ini melapor ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dan inilah yang akan coba kita bahas bersama di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini ya terkait penyerobotan dan juga sengketa lahan dengan narasumber-narasumber pastinya yang coba kita perbincangkan bersama. Di mana seperti yang diketahui ada satu informasi bahwa 28 ahli waris Loma Bimangu yang diwakili oleh kuasa hukum Sinar Bintang Aritonang ya, ini memasukkan laporan dugaan penyerobotan tanah pendengar yang dilakukan oleh satu pengembang nasional yang ada di Makassar. Menurutnya ini langkah persuasif juga telah dilakukan ya, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya terkait tanah kliennya yang mencapai luas 3,45 hektar are.
Oleh karena itu, karena tidak ada itikat baik, maka untuk menyelesaikannya secara persuasif ya, maka pihaknya juga sudah memasukkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan keadilan. Dan pendengar, sementara itu Kasipenkum Kejati Sulsel Sutarmi SHMH menegaskan bahwa pihaknya tidak memprioritaskan laporan apapun. Pasalnya saat ini seluruh laporan telah diatur di satu pintu. 28 ahli waris Loma bin Mangu berharap lahan seluas 3,45 hektar are ini bisa kembali kepada pihak mereka dan juga keadilan bisa berpihak ke rakyat kecil ya. Namun pastinya bukan cuma satu kasus saja mengenai 28 ahli waris Loma bin Mangu, namun ada segudang masalah-masalah yang terkait mengenai sengketa lahan ini ya, yang kita akan coba perbincangkan bagaimana sebenarnya permasalahan sengketa lahan ini yang sejak dulu bahkan sekarang ini tetap ada seperti itu, dan memang apakah ada surat di atas surat ya, sehingga kepemilikan suatu lahan itu bukan hanya pada satu orang begitu, tetapi ada beberapa orang, dan inilah yang terkadang menjadi faktor atau menjadi pemicu ya pendengar terjadinya gugat menggugat dari sebidang tanah ya, yang mungkin kalau dikategorikan bidang tanah itu sudah memiliki nilai seperti itu. Dan lantas seperti apa solusinya dan bagaimana sebenarnya untuk memutus ya, atau cara memutus mata rantai sehingga tidak ada lagi ya permasalahan sengketa lahan tersebut. Kita akan perbincangan saat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Begitu banyak bunga di tamanku, saling menanti saat untuk dipetik. Ada yang merah dan ada yang putih, kuning dan ungu, beragam warnanya. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kita kembali bersama pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini ya, hari Jumat 23 September 2022, dan kami masih membahas ini pendengar topik kita seputar penyerobotan dan sengketa lahan, yang dimana tadi juga di Opini Publik Lintas Makassar Pagi kita sudah memperbincangkannya. Kita sudah menerima setiap tanggapan Anda, setiap komentar Anda di pagi hari ini. Dan kita akan coba perbincangkan ini semua pendengar dengan narasumber kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini ya. Sebentar kita akan bersama dengan Pak Subanjur ya, selaku seorang praktisi ini yang kita coba kaitkan dengan permasalahan sengketa lahan yang terjadi bukan hanya sekarang ini, tetapi sudah berlarut-larut seperti itu sudah dari sejak dulu ya. Apa sebenarnya menjadi pemicu, apa sebenarnya menjadi penyebab sehingga masalah sengketa lahan ini tidak selesai-selesai gitu. Boleh dikatakan mata rantai dari permasalahan sengketa lahan ini tidak bisa
terpecahkan begitu atau terputus. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, ada Pak Subanjur. Beliau adalah seorang praktisi ombudsman ya, dan juga pernah menjabat selaku Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Subanjur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Suban, ini kita coba perbincangkan satu permasalahan yang boleh dikatakan dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah selesai ya. Dan ada masalah lagi ini seputar sengketa lahan. Nah, bagaimana ini Anda melihat sebenarnya masalah penyerobotan atau sengketa lahan saat ini, Pak Suban? Saya 10 tahun menjabat Kepala Ombudsman dari Perwakilan Provinsi Selatan. Masalah tanah itu adalah pengaduan tertinggi yang ada di Ombudsman. Pengaduan tertinggi. Ya, memang iya. Dan seluruh kepala BPN, seluruh BPN di Provinsi Selatan itu menjadi pasien Ombudsman. Itu hampir setiap hari kita menyurat, memanggil, memeriksa, menginvestigasi BPN dan instansi lain yang terkait dengan masalah tanah. Jadi tanah ini memang di Selatan ini, Makassar khususnya, itu menempati urutan kedua di Indonesia dalam hal mafia tanah. Jadi kalau ketika mafia kuat, kemudian berkolaborasi dengan oknum aparat penegak hukum dan aparat pemerintah, maka jadilah. Nah di Makassar ini, khususnya di Indonesia Selatan secara umum itu terjadi. Yang pertama di Indonesia itu yang paling itu Sumatera Utara, Medan itu juga. Jadi ketika di Medan menjadi nomor 1, kemudian Makassar, kemudian Jakarta, itu fenomena ini seluruh Indonesia dan di Selatan khususnya ini juga. Saya katakan tadi hampir tidak pernah selesai dan setiap hari ada saja pengaduan masyarakat terkait masalah lahan, sengketa lahan, penyerobotan lahan, kemudian ini saling terkait semua nih, terkoneksi dengan oknum di institusi BPN misalnya yang mengulur-ulur sertifikat orang, kemudian ada orang yang mengklaim. Ini satu rangkaian sebetulnya sudah pernah ada baru-baru di Jakarta di Pantai kalau nggak salah, yang kemudian banyak oknum pegawai BPN, aparat penegak hukum yang ditangkap terkait pembuatan sertifikat palsu dan macam-macam. Di sini juga terjadi di Makassar. Jadi memang ini harus ada kemauan kuat, dan saya melihat Presiden sudah menunjuk mantan Panglima menjadi kepala ATR BPN sekarang ini. Karena juga sengketa masyarakat sekali. Jadi cocok sekali sebetulnya dengan Menteri ATR BPN sekarang ini dari tentara. Karena juga saya katakan bahwa di kita ketika saya menjabat banyak juga masyarakat yang bersengketa dengan TNI. Nah, selain itu ketika tidak ada kemauan yang kuat di negara dan pemerintah untuk memberantas mafia ini, bahkan itu terus dipelihara, karena kita di depan mata kita loh, kita tahu kalau di Makassar ini kita tahu loh pemain-pemain tanah itu, kok bisa dia pendatang memiliki sekian ribu hektar tanah, dari mana dapatnya, misalnya kan, atau tiba-tiba ada orang yang sudah lama menempati tanah itu berpuluh-puluh tahun memegang rezeki, tiba-tiba diambil orang, dan negara memenangkan orang. Yang notabene bukan orang asli di situ misalnya, atau banyak juga yang salah eksekusi. Ini juga masalah semua nih, dan itu semua kalaupun misalnya tetap kembali kepada pemiliknya itu memerlukan biaya dan waktu yang banyak sekali. Tapi Pak Suban, Pak Suban, tapi bukankah dalam setiap kepemilikan itu masing-masing punya tanda bukti begitu, misalnya sertifikat? Apakah ini bisa dipermainkan oleh sebagian orang atau boleh dikatakan mafia tanah seperti itu? Ya, jadi kan tidak semua kemudian bidang tanah itu ada bukti sertifikatnya. Jangan kan tidak ada buktinya. Kadang-kadang punya rincian atau surat atau akte jual beli. Yang satu bidang tanah di Makassar ini bisa jadi ada 3 sertifikat di atasnya.
Jadi sertifikat yang sudah saya misalnya sudah saya tahun-tahun 90 itu bisa terbit lagi. Bisa terbit orang lain lagi. di tahun 93. Dan itu kadang-kadang tidak di atasnya, tapi ada juga yang kadang juga terbit lagi sertifikat tapi mengambil bagian. Ini permainan semua ini. Dan ini institusi tahu gitu loh. Nah, ya kan coba lihat Anda coba beli sebidang tanah. Saya sudah yakin bahwa tanah itu sertifikat itu hanya satu. Iya. Nah, sementara kita perbaiki ada orang datang lagi bahwa saya juga punya sertifikat atas nama tanah ini. Iya. Dan saya pernah mengalami itu, keluarga saya pernah mengalami itu. Ketika itu tiba-tiba datang lagi orang, jadi bidang tanah itu bisa 3 sampai 4 sertifikat. Iya. Atau tidak mengambil seluruhnya, tapi mengambil setengahnya. Iya. Nah, ini di mana problemnya? Siapa yang pergi mengukur, siapa menerbitkan? Nah, ini karena ini satu rangkaian yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mengakar, yang sudah dilakonkan selama ini, dan itu aman-aman saja. Itu terus terjadi. Siapa yang menentukan? Itu banyak ada hal. Dan yang paling sering dituntut itu adalah pemegang modal. Pemegang modal. Nah, iya. Nah, Pak Suban, kalau ada permasalahan seperti itu tadi ya, kalau misalnya kita sudah memiliki sertifikat ini, kemudian di tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya seperti pengalaman Pak Suban tadi dari keluarga ini terbit lagi kemudian sertifikat. Lantas apa yang harus dilakukan begitu sehingga boleh dikatakan tidak akan ada lagi surat atau di atas surat atau tidak ada lagi sertifikat di atas sertifikat begitu? Nah, inilah di Indonesia ini masalah itu adalah uang. Masalah adalah uang. Ketika ada masalah, ketika ada masalah pasti kita mengurus kiri kanan pakai uang. Dan ini orang tahu nih. Jadi itu kan biasanya oknum BPN yang melakukan itu tidak mau tahu. Dia menjadikan PT UN menjadi tempat sampahnya. Maksud saya gini, dia saja membuat sertifikat ganda. Kalau ada masalah dia tidak tanggung jawab. Untuk kan dia sudah terima duit. Lemparkan aja ke pengadilan, selesai dia kan. Nah, kalau ternyata saya akrabat saya kan, untuk ibu tanahnya ibu saya sudah pesan sertifikat. Kemudian saya membayar untuk sertifikat atas nama tanahnya orang. Kemudian masuk di pengadilan, dan ternyata yang memenangkan adalah ibu. Saya tidak bisa lagi menggugat tadi yang membuatkan sertifikat ketika saya memberikan uang. Karena dia bilang bukan saya loh yang membatalkan, pengadilan loh yang membatalkan. Nah, itu saya katakan maka menjadikan pengadilan itu menjadi tempat sampahnya dia untuk dia berlindung dari perbuatan salah yang dilakukan. Nah, lantas untuk menjadi solusi ini, seperti apa sebenarnya pengawasan ini yang harus dilakukan ya dari pihak-pihak terkait sehingga tidak ada lagi masyarakat kecil yang sebenarnya menjadi pemilik tetapi justru mereka yang dirugikan ini, Pak Suban? Nah, ini agak susah sebetulnya karena mental korup itu sudah menguasai semua orang-orang yang sudah sering melakukan ini. Dan selama mereka ada di situ, itu susah. Karena kemudian ketika dia pensiun misalnya, dia diganti oleh orang yang sama karakternya dia. Ini rangkaiannya bukan hanya satu instansi saya sampaikan. Nah, di polisi misalnya, kadang-kadang orang menyalahkan polisi ketika kita punya tanah diserobot. Polisi tidak bisa bertindak ketika Anda tidak punya surat. Kadang-kadang kita polisi begini, padahal tidak. Karena memang polisi bisa menindak penyerobotan ketika subhan punya sertifikatnya dan ada orang yang masuk. Tapi kalau subhannya tidak punya sertifikatnya, kemudian ada orang masuk, itu uang lagi berarti. Jadi boleh dikatakan semua terkalahkan dengan orang yang punya modal dong, Pak Suban ya? Iya. Jadi kalau ini persoalan ini betul. Ya memang berat karena sehebat apapun aturan dan setinggi apapun kita buat, ketika kan behind the gunnya tidak bagus, tidak akan bagus dan tidak ada tindakan. Kalaupun kita menindaki menangkap misalnya, itu yang ditangkap saja, yang tidak ditangkap tetap melakukan. Karena itu praktik sehari-hari dan dia tidak bisa menghindari lagi praktik itu karena dia sudah melakukannya dari awal. Ketika dia mau berhenti tentu dia bisa karena dia sudah terikat dengan mafia tanah itu. Jadi boleh dikatakan ini keberadaan mafia tanah memang ada ya? Mafia tanah ada. Nah, mafia tanah inilah yang harus diberantas harusnya. Karena dia memegang modal dan dia bisa memainkan oknum-oknum sampai di level tertinggi. Kan kemarin lihat KPK melakukan OTT lagi di Mahkamah Agung. Itu kan ada orang kan di Makassar ini yang hampir memenangkan seluruh perkaranya di Mahkamah Agung. Bisa enggak itu?
Tiba-tiba dia datang mengklaim tanah kita dan dia menang terus. Dari mana, bagaimana bisa hal seperti itu terjadi? Jadi boleh dikatakan ini masih menjadi PR besar ya untuk terus memutus mata rantai sengketa lahan ini ya. Iya, karena itu begini, itu saya katakan tadi, setelah digitalisasi semua permasalahan tanah di satu wilayah sebetulnya ini kan kelihatan bahwa misalnya gini, kota ini luasnya taruhlah 2.000 hektar ya. 2.000 hektar itu kalau sertifikat seperti ada 2.000 hektar sertifikat seluruhnya. Tapi kok setelah di-input misalnya kok jadinya menjadi 3.000 hektar. Berarti ada 1.000 hektar yang fiktif atau tumpang tindih. Nah, kan di situ sebenarnya. Nah, jadi kembali lagi bahwa harus ada sanksi tegas. Kalau selama ini hanya wejangan, himbauan, tidak bisa ya. Karena ditangkap pun yang lain melakukan. Apalagi kalau hanya di ini. Nah, ini kan institusi gini. Kadang-kadang kita merasa kok ini kepalanya tidak bisa menindaki anak buahnya. Karena dia cuma anak buah yang pernah melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi ketika dia di atas dia tinggal terima setoran. Nah, inilah yang parah sebetulnya. Maka sebetulnya tepat sekali Presiden itu mengangkat mantan Panglima dan melihat ada banyak gebrakan, kemudian Presiden juga saya tidak muji-muji Presiden ya, programnya itu yang kemudian melakukan sertifikasi gratis kepada seluruh banyak masyarakat, meskipun kita tahu bahwa penguasaan tanah di Indonesia ini kan dikuasai oleh sedikit orang dengan hampir sekian persen mereka miliki. Sementara hanya sekian mungkin persen yang oleh masyarakat keseluruhan. Tapi yang anehnya juga Pak Suban ya, justru yang ingin membeli lahan begitu untuk misalnya membuat perumahan atau sebagainya lah, mereka kadang tidak berpikir secara menyeluruh apakah ini memang tanah milik orang yang langsung dia tempati beli atau tanah yang bisa saja menjadi pemicu sengketa ini ya. Ya, ada orang memang yang suka yang sengketa-sengketaan. Makin sengketa makin dia suka. Ya, itu kan kita tahu bahwa itu kan uang semua. Makin sengketa makin disuka. Kalau sengketa kan ya mau selesaikan di pengadilan kalau belum tentu menang. Selesaikan di luar ya saya boleh murah. Kan begitu maksudnya. Jadi ini lagi bahwa tidak tahu ya moralitas kita ini sudah sangat terdegradasi sehingga kita sudah menganggap bahwa semua jangan milik negara, milik orang pun kita bisa ambil dan alasan-alasan tertentu. Karena itu tadi semua simpul kekuatan dia pegang. Dia punya teman oknum di BPN, dia di aparat penegak hukum, oknumnya sampai di pengadilan misalnya, itu kan satu rangkaian semua itu mafia itu, sehingga di akhir putusan nanti ketika ke pengadilan, dan semua masyarakat itu rata-rata takut ke pengadilan, takut melaporkan karena kalau kita berperkara ya uang lagi ya. Inilah yang menjadi permasalahan besarnya. Kalau sudah bicara uang ya masyarakat kecil mau apa dia, bisa apa dia melawan. Nah, kembali lagi peran pemerintah harusnya, dan kita tidak pernah menemukan hero di pemerintahan, pahlawan gitu loh. Maksudnya gini ya, ada pemerintah yang punya kekuasaan, yang punya kemudian dia mau tampil membela. Ini yang tidak ada di kita. Sehingga ketika kita menyaksikan bahwa ada orang dirampas tanahnya, tidak ada seorang kepala daerah yang tampil bahwa saya pasang badan karena kau yang punya, saya akan lawan sampai di pengadilan. Kan tidak ada. Membiarkan kita serahkan ke proses pengadilan, proses hukum, praduga tak bersalah, ya macam-macam, semua normatif. Ya, kalau semua normatif ya halal kita semua ini masyarakat kecil tidak bisa melawan kita. Nah itu kita kan, ya. Nah Pak Suban itu kan tadi persoalan penyerobotan lahan atau sengketa lahan antara ahli waris dan juga pengembang ini atau mafia tanah. Lantas biasanya juga dari pengalaman Anda ini seputar sengketa lahan, ada tidak yang selama ini masuk di ombudsman sesama ahli waris begitu? Begini sebetulnya, sengketa tanah itu kalau secara umum ya 90% itu dari keluarga. Ahli waris sama ahli waris, tapi kalau dengan pengembang itu banyak juga masuk di. Baik. Tapi kan kemudian ombudsman tentu
ketika saya di ombudsman ya, kita akan melakukan penyelidikan atau klarifikasi, pemanggilan dan investigasi. Dan pasti selesai. Klarifikasi, pemanggilan dan investigasi ya. Edukasi sama sekali ini susah juga ya Pak Suban ya. Untuk memutus mata rantai ini. Ya, mata rantai. Yang penting ini, masyarakat itu kan sebetulnya hanya bagaimana dia mendapatkan haknya. Nah, ombudsman adalah memperjuangkan untuk mendapatkan haknya. Ketika di ombudsman ditemukan ada proses maladministrasi atau penyerobotan segala macam, itu kan kadang-kadang memang ranahnya ke hukum. Kalau sudah ranah hukum kita tidak masuk lagi, tapi kalau masih proses maladministrasi masuk di kita. Jadi ombudsman kadang-kadang meminta untuk dilakukan ganti rugi. Jadi dilakukan ganti rugi. Kalau dia tidak, berarti dia masuk lagi proses hukum. Lepas lagi ombudsman. Ya, ombudsman kan di kekuatannya dalam bukan maladministrasinya. Nah, sesuai dengan pengalaman ini Pak Suban, ada juga yang menarik yang Pak Suban tadi informasikan. Misalnya orang pendatang yang akhirnya memiliki tanah yang lumayan banyak ya, tanah-tanah yang bernilai di kota-kota besar seperti itu. Misalnya hanya peruntukannya 2.000 hektar begitu. Tetapi setelah perhitungan itu bisa menjadi 3.000 tadi yang disebutkan oleh Pak Suban. Ini contoh ya. Apakah memang tidak dilakukan pengukuran seperti itu dengan mekanisme yang ada saat ini? Lah itu dia. Jadi kan pengukuran dan pengukuran itu juga ribet lah. Maksud saya gini, itu tadi yang saya contohkan tadi itu dari 2.000 menjadi 3.000 itu adalah terjadinya duplikasi, terjadi ganda. Maksudnya gini, satu lahan yang seharusnya cuma 1 hektar itu bisa berubah menjadi, kalau dikumpul itu bisa menjadi 1,5 hektar. Di mana 1,5 hektar yang diambil? Padahal itu 1 hektar saja. Fiktif, setelah misalnya dalam satu lahan itu ada 5 sertifikat ya, atau taruh 20 sertifikat di satu lahan itu. Keseluruhan tanah ini kalau kita ukur ini tanah adalah 1 hektar. Tapi setelah dikumpul sertifikat yang 20 ini dihitung semua jumlah luasannya, kok jadinya 1 hektar. Berarti ada 1,5 hektar kelebihan. Berarti ada tumpang tindih di situ. Ada yang sudah bersertifikat, disertifikatkan lagi. Tidak utuh di atasnya tapi diambil setengahnya. Nah ini semua di pengukuran. Di pengukuran, tapi kan kembali lagi diolah di sebuah institusi yang menerbitkan sertifikat itu. Dan tidak boleh lagi berlindung bahwa ini kan kita hanya syarat formil. Ketika Pak Suban memiliki sertifikat, kemudian ada orang mengajukan lagi sertifikat untuk tanah yang sama, sepanjang syaratnya formilnya terlengkapi ya kami terbitkan. Ini juga statement yang salah. Tapi statement itu kan kita dapatkan terus-menerus. Ketika kita temukan sertifikat ganda, alasan di instansi itu BPN saya sebut saja ya, bahwa kita tidak kita hanya formilnya saja. Ketika formilnya terpenuhi, kami terbitkan. Nah itu. Padahal tidak boleh seharusnya ketika meskipun formilnya dia terpenuhi, tapi di catatan kita sudah ada yang punya, ya ngapain diterbitkan? Bilang aja bahwa tidak bisa terbitkan, karena ada sertifikat sebelumnya. Tapi itu kenapa bisa terbit? Lagi. Nah ketika dia digugat bahwa Anda melakukan ini, dia bilang, saya tidak tahu, silakan ke pengadilan. Saya katakan tadi bahwa pengadilan menjadi tempat sampahnya. Kembali lagi ke pengadilan ya. Jawabannya pasti kembali ke pengadilan. Semua kesalahan yang dia timbulkan, dia dorong ke pengadilan. Harusnya dia bertanggung jawab bahwa memang seharusnya saya salah nih. Kenapa saya terbitkan lagi padahal sudah sertifikat sebelumnya. Atau saya tidak boleh saya terbitkan karena ada sertifikat sebelumnya. Tapi dia tidak mau begitu ada yang mengajukan formulir lengkap diterbitkan lagi, ada yang harus akan ke pengadilan, ya uang lagi. Kembali lagi uang lagi ya. Nah tadi juga uang, maksudnya setiap menguruskan pasti kita butuh betul transport dan segala macam, banyak lah fotokopi. Kasihan masyarakat ini kalau belum waktu ya yang dibutuhkan. Dan banyak kemudian apatis yang membiarkan begitu saja daripada kita jual repot ini ya biarlah. Tinggal tunggu balasan dari Tuhan. Inilah situasi masyarakat permisi begini yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi dibuat menjadi sebuah yang sangat sulit dan berbelit-belit dan membutuhkan banyak duit, membutuhkan tenaga dan frustrasi. Akhirnya orang kan itu dimanfaatkan bahwa nanti dia menyerah sendiri itu tidak masalah. Nah ini. Nah Pak Suban tadi juga disebutkan soal sertifikat ganda ini yang menjadi permasalahan ya dari dulu sampai sekarang. Tetapi kan sudah sempat diusut terlebih dahulu, ini dan diharapkan ini tidak ada lagi ini yang berani untuk mengeluarkan sertifikat ganda seperti itu. Lantas untuk
memberikan efek jera, sanksi yang seperti apa ini yang harus diberikan sehingga tidak ada lagi nih orang yang mau bermain-main ini untuk mengambil hak kepemilikan tanah lah ya, penyerobotan tanah milik orang lain, Pak Suban. Ini persoalannya, karena kan ketika hak saya dikembalikan sampai di Mahkamah Agung misalnya, itu kan sudah saya pasti menghabiskan uang ratusan juta itu untuk mendapatkan hak saya. Ya. Tapi itu putusan tidak kemudian mensanksi orang. Harusnya dia mensanksi orang yang membuat gala itu. Tidak gitu. Jadi dia akan mengulangi kembali lagi. Ketika kembali lagi berulang terus ke pengadilan lagi sampai Mahkamah Agung. Jadi kembali lagi yang memiliki modal yang besar ya. Iya, harusnya ketika ada sertifikat ganda dan itu memenangkan subhan, maka atas nama yang lain itu dicari siapa yang membuat. Ini yang membuat, berarti dia melanggar hukum. Ditangkap harusnya. Kan pasti dia menerima uang ketika dia membuatkan itu. Kalau itu dia tahu. Jadi memang perlu kehati-hatian ya Pak Suban, khususnya yang memiliki tanah-tanah bernilai ini. Sangat hati-hati. Jadi kita juga hati-hati masyarakat untuk tidak sembarangan membeli tanah apalagi di perkotaan. Karena kalau kita sepanjang Petarani saja itu pasti semua sengketa misalnya. Ketika ada kosong pasti ada saja orang yang mengklaim. Ada orang yang mengklaim. Sekali lagi ya masyarakat harus hati, termasuk ketika membeli perumahan. Kadang-kadang begini, saya kasih contoh di Permatasari di Alauddin itu kan dulu perumahan elit pertama di Makassar. Nah sekarang hampir seluruh penghuninya itu kehilangan rumah. Karena memiliki rumah itu dan memiliki sertifikat itu, kemudian belakangan pemilik yang mengaku pemilik menggugat itu dan dia memenangkan. Padahal kita membeli pada developer dulu. Developer sudah meninggal misalnya. Tanah kita, rumah kita diambil meskipun sudah bersertifikat. Pengadilan memenangkan orang yang mengaku memiliki tanah itu. Padahal sudah ditinggali juga sudah beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Puluhan tahun ditinggali. Ada yang bahkan sudah menjualnya. Ketika ada orang yang menggugat dan memenangkan, habis kita. Kita mau kemana? Mau ke pengembangnya juga sudah tidak mungkin. Karena pengembangnya mungkin sudah tidak ada, sudah meninggal. Nah ini persoalan, dan ini harus di situ sebetulnya negara harus hadir. Jangan hanya slogan hadir. Orang-orang seperti ini harus dilindungi. Apakah betul putusan itu memenangkan orang yang baru sekarang menggugat? Kenapa selama puluhan tahun itu dibiarkan misalnya? Baik, Pak Suban, yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan terkait penyerobotan dan juga sengketa lahan ini sehingga boleh dikatakan menjadi kehati-hatian juga ya bagi masyarakat yang ingin membeli tanah begitu ya. Iya, masyarakat begini, kita ini banyak yang terlena membiarkan aset kita yang berupa tanah untuk kemudian tidak disertifikatkan. Nah yang pertama itu ketika kita punya tanah maka harus pastikan dulu kalau perlu dipagar patoknya. Karena kalau tidak jelas patoknya itu, Anda tidak lihat 2 tahun, 3 tahun sudah pergi itu sudah hilang, sudah ada rumah yang berdiri di situ. Jadi pertama dipagari, kemudian rutin dikunjungi, dan yang paling penting terbitkan sertifikatnya. Terbit sertifikat atas tanah kita, kemudian kita tidak mematok, tidak memagarnya, nanti akan kabur di mana lokasi itu. Dan ketika sudah ada rumah di atasnya, ada bangunan di atasnya, bangunan konglomerat misalnya, itu sudah tidak bisa mengenali di mana tanah kita. Baik. Dan mau melawan kemana kita? Jadi masyarakat perlu memang dari awal, orang tua juga ketika harus memperjelas pembagian tanah itu sehingga tidak tersekitar di antara warisnya. Dan itu tadi yang paling penting adalah mensertifikatkan dan memastikan tidak ada lagi sertifikat yang tadi saya katakan harus dipagari dan dipasangi itu rumah-rumah atau apapun di situ yang memungkinkan orang tidak masuk. Kalau dibiarkan kosong dan tidak ada pagar dan tidak ada patok, orang masuk. Iya. Jadi itu pesan saya terakhir. Baiklah. Terima kasih kalau gitu waktunya Pak Subanjur sudah bersama-sama dengan kami RRI Makassar memperbincangkan seputar sengketa lahan ini yang tidak ada habis-habisnya ya. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama ya. Ada Pak Subanjur, beliau adalah praktisi dari Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan yang sempat juga menjadi kepala Ombudsman RI Republik Indonesia.
wilayah Sulawesi Selatan. Sebentar kita masih akan membahas topik kita terkait penyerobotan dan sengketa lahan. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Janji yang ku pinta untuk diriku kepadamu, lupakan semua cerita. Bukan itu kekasih, maafkan aku sayang, biar hati bicara. Marilah kasih, berikan hatimu dan ulurkan cinta yang pernah ku harapkan. Marilah kasih, berikan hatimu dan ulurkan cinta, meski ku tahu kau bukan milikku selamanya. Marilah kasih, berikan hatimu dan ulurkan cinta yang pernah ku harapkan. Marilah kasih, berikan hatimu dan ulurkan cinta yang pernah ku harapkan. Marilah kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Di usia ke-77, RRI telah banyak berbenah mengikuti tren perkembangan media dan menjangkau seluruh penjuru Nusantara. Sejak saya bertugas di berbagai pelosok Nusantara, saya merasakan arti pentingnya RRI
untuk mendapatkan informasi terbaru tentang situasi bangsa dan kabar dari pusat pemerintahan. Sehingga saat ini di kantor staf Presiden, saya juga menjalin kerjasama dengan RRI dan saya sering menjadi tamu dan berinteraksi langsung dengan para pendengar RRI di seluruh Indonesia. Karena dari proses itu, saya bisa langsung mendengar masukan masyarakat dan bisa kita gunakan sebagai basis pengambilan kebijakan. Saya sungguh sangat menyadari fungsi strategis RRI sebagai penyambung lidah rakyat. Dan melalui siaran langsungnya yang interaktif, tidak terbatas, dan masyarakat bebas menyampaikan permasalahannya. Permasalahan dari masyarakat yang kita jaring sungguh sangat penting, terlebih bagi KSP yang melaksanakan peran the bottlenecking. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang kepada KSP. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan dirgahayu untuk RRI maju terus perkuat peran sebagai penyambung lidah rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 11 September 2022, RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini untuk Indonesia yang lebih kuat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar ya, khususnya di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Jumat 23 September 2022 yang membahas seputar penyerobotan dan juga sengketa lahan pendengar ya. Dan tadi sedikit banyak kita sudah perbincangkan bersama dengan narasumber kita, ada Pak Subanjur selaku praktisi dari Ombudsman RI perwakilan Sulsel yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulawesi Selatan seputar permasalahan lahan ini. Dan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Makassar ya. Dan tadi juga ketika kami membuka opini, banyak yang mengatakan kalau orang tua di zaman dulu ini kebanyakan tidak memiliki sertifikat begitu ya, hanya kepemilikan dan ada surat-surat warisan yang diberikan, dan ada juga misalnya sebidang lahan ya yang diberikan kepada orang lain untuk dijadikan perkebunan sehingga selama bertahun-tahun ini dikelola ya dari orang tua, anak, cucu bahkan cicit, dan inilah juga yang biasanya memicu terjadinya sengketa lahan ketika nilai sebidang tanah itu sudah mulai bernilai begitu ya, sudah ada nilainya. Kami
Ucapkan juga terima kasih untuk Anda semua yang tadi sudah memberikan komentarnya dengan harapan permasalahan sengketa lahan ini mata rantainya betul-betul bisa diputus sehingga tidak ada lagi surat di atas surat, atau tadi menurut Pak Suban tidak ada lagi sertifikat yang diterbitkan setelah sertifikat itu dimiliki oleh pemilik sah seperti itu. Dan tadi juga Pak Suban ini menginformasikan ke kita semua ya, seluruh masyarakat yang mungkin memiliki sebidang tanah ya, khususnya tanah itu yang berada di wilayah Kota Makassar, agar lebih memperhatikan keberadaan tanah itu, paling tidak sudah dibangunkan pondasi atau mungkin dipagar dan sesekali waktu datang meninjau, sehingga tidak ada oknum-oknum tertentu, orang-orang tertentu yang bisa mengatasnamakan dirinya sebagai pemilik sah dari lahan yang notabene adalah milik Anda semua. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami ingin hadirkan dulu informasinya untuk Anda seputar keberadaan tanah ini ya, bersama reporter RRI Makassar Kristianto. ...94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini ya kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari ini Jumat 23 September 2022. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator dan juga rekan pengarah acara Hayati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih